Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan Om Muslimin Kasih. Alhamdulillah teman-teman, ini habis pada sholat isya ya. Kami berkumpul di sini bersama dengan Mas Anton ini. Mungkin teman-teman ada yang masih ingat ya, bahwasannya saya bertemu Mas Anton ini tadi malam di hutan, yang katanya Mbah Dangik dan Bang Marcel ini adalah teman lamanya yang sudah meninggal dunia, teman-teman. Kejadian itu berapa tahun kan? Lama mas, 7-8 tahun lah. Lama. Jadi ceritanya Marcel tadi malam ini benar-benar trauma karena si Mbah Dangik aja ikut dalam pemakamannya, teman-teman. Tiba-tiba bertemu Mas Anton ini di hutan. Jadi memang tadi malam kita langsung pulang. Ketika ketemu Mas Anton itu saya sengaja menahan Mas Anton di rumah saya dulu, takutnya akan menjadi efek berisik atau geger ya. Ya namanya gimana sih ya, geger geden ya. Udah meninggal terus pulang ya mas. Saya sudah banyak berbincang-bincang dengan Mas Anton. Ada juga perwakilan Mas Provo sama Pak Marcel Mbah Dangik tadi siang juga sudah menghubungi pihak keluarganya Mas Anton. Akan tetapi teman-teman, kami tidak menuju ke keluarganya secara langsung siang-siang, karena kami konfirmasi dari sana itu yang pertama tentunya ya ragu ya, yang kedua jika memang benar takutnya jadi geger dan berisik rame. Nah, pada akhirnya keputusan kami dan keluarganya Mas Anton kita antar di malam hari biar tetangga-tetangga tidak shock gitu ya. Kan biasanya kalau malam hari kan jarang orang di luar. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Jadi setelah saya mendengarkan ceritanya, kejadian-kejadiannya Mas Anton ini, wah luar biasa teman-teman. Ternyata di zaman modern seperti ini masih ada yang menggunakan pesugihan. Biasanya pesugihan yang menimpa Mas Anton ini yang menjadi korban tunggalnya itu menggunakan media makanan. Sering dikasih makan, terus dikasih uang. Pada akhirnya waktu Mas Anton tidur, tiba-tiba melihat seperti kera mengerakal-ngerakal di jendelanya. Terus ada yang bisa sampai masuk ke kamar, sampai mencekik Mas Anton. Terus setelah itu Mas Anton sudah tidak sadar diri. Nah, akhirnya ingat-ingat itu sudah diperbudak oleh sana. Gimana Mas Anton? Saya mungkin teman-teman pengen mendengar ceritanya. Di sana itu ngapain saja? Terus apa saja yang pernah dilakukan di sana? Ya di sana saya disambutin saya di sana. Disambutin. Karena saya di sana bandel. Menurut Yang keras lagi ngomongnya Mas Anton. di sana selama 8 tahun diperbudak, saya bandel. Bandel. Suruh angkatin batu. Emang saya angkatin batu tapi bandel. Setiap angkat batu saya baca sholawat, karena masih ada Allah lah yang bisa menolong. Alhamdulillahnya. Itulah ceritain di sana. Intinya mau cerita saja udah nggak mau inget-inget lagi teman-teman. Berat banget. Loh, malu mau menyeritain malu gimana sih kalau diperbudak, udah itu dicambukin, di apa-apain aja udah. Tapi saya di sana masih ingat sama Allah. Ketika tadi siang sampean cerita bahwasanya ketika sampean semakin sering berselawat semakin sering dicambuk ya. Iya. Saya di sana juga udah ngingetin sama adik saya di sana, tapi dianya takut, dia masih nurut aja. Oh iya, informasi penting juga ya teman-teman, bahwasanya si Anton ini kakak beradik apa namanya ya? Witno kakak beradik sama Mas Witno. Dan mereka kabarnya itu dua-duanya sudah tidak ada atau sudah meninggal dunia. Akan tetapi penjelasan dari Mas Anton sendiri, Mas Witno ini di sana berada sama Mas Anton ya.
Waduh, berat ini ya. Bahwasanya berarti benar-benar adiknya Mas Anton masih diperbudak di sana namanya. Terus lanjut Mas, monggo. Nah, intinya itu sih saya minta tolong buat nyelamatin aja saya di sana. Iya. Ya semoga nanti yang bisa menyelamatkan yang tentunya ya bisa. Terus yang kedua si korban itu sendiri. Contohnya Mas Anton bisa keluar karena sering bersolawat. Kenapa Mas? Saya sudah ngingatin sama Witnonya suruh bersolawat, tapi sekali dia mau baca solawat langsung tukang cambuknya langsung datang langsung nyambukin, jadi dia langsung takut nggak mau baca lagi. Berarti ini Mas Anton ini mendapatkan syafaat lagi Mas. Pertolongan. Wah, sama. Pemasukan siapa Bang? Dudukkan sama Ibnu. Sama Bro ini saya masih dibutuhin sama masyarakat sini. Jopung. Mereka sih Sudah diceritakan tadi bahwasanya ini teman-teman sudah datang ke tempatnya sampean, sudah ngomong apa adanya, alhamdulillah bisa diterima. Akan tetapi kita putuskan waktunya malam. Ya nanti jam 8 atau jam 9 kita mau menuju sana. Tenang saja Mas Anton, kami antar sampai ke rumah, nanti kami bantu jelaskan kepada saudaranya Mas Anton. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Ini kejadian sangat menarik. Oh, ada juga tuang cambuknya siapa namanya? Bondo itu ya. Mungkin setelah nanti Itu Bondoso yang paling kejam itu. paling kejam Ya. Karena saya bandel ya. Dia yang nendang saya juga tuh dari keluar karena saya bandel baca solawat terus. Berarti itu bojone apa gimana ya? ya penjaga lah. Itu yang paling ditakutin itu. Bondo. Kacung. Jadi nanti setelah kami menuju ke tempatnya keluarganya Anton, setelah itu kami rencananya keniatan dalam hati saya ini mau membuka misteri di balik si pesugihan ini. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan informasi makhluk yang bernama Bodosio. Juga ada adiknya Mas Anton yang namanya Witno, masih ada di sana teman-teman. Kan, ini waktu di sana itu ya sakit ya. Pemain sakitnya itu. Nah, apa salahnya? Minta maaf kepada malam itu. Minta maaf. Tapi keluarganya Mas Anton juga di sana. Tadi waktu saya kesana sama Pak Mas ini, ya harap Mas ya. Takutnya ini nanti Mas Anton pulang juga tetangga geger. Mau menutup ini seperti apa? Tapi mudah-mudahan nanti dikasih pengertian sama Mas karena masyarakat atau ya orang terdekat ya Mas ya, itu bisa menerima ya Mas ya. Ya, kejadiannya kan sudah sangat lama juga. 8 tahun berarti saya masih bujangan 5 tahun. Padahal masih ampun. Hah? Masih itu. Katanya masih jualan tuyul kayaknya ya. Loh, pokoknya seperti itu udah lama kok. Masih Sampai sekarang ngebayar saya nih. Waktu nyewa saya nih kapan? Tang betul-betul. Juk. Kok kalau nggak di malah justru berterima kasih kalau misalnya saya lagi sih daripada di akhirat. Ini sekarang ambil hikmahnya saja dari kita jadi saudara seperti kita makan. Saudara orangnya duit keterangan monggo tulis. Kemudian duit geger. Tapi udah kepengen batulan Mas di keluarga ya. Ya intinya nanti Mas, saya sih saran saya yang namanya kejadian itu kan tidak semua orang bisa menerima. Nah, kita harus introspeksi diri ketika ada yang melontarkan kata-kata yang kurang sedap didengar, kurang nyaman di hati, ya anggap saja angin yang berlalu. Fokus saja hidup kita positif, ya kan. Jarang-jarang loh yang mengalami kejadian seperti itu. 1001. Kalau bahasa Jawanya itu nyawa saringan ya. Nyawa saringan. Iya Jawanya kan Ya.
Tapi ya itulah yang namanya rahmat teman-teman, bahwanya rahmat Tuhan itu sangatlah luas bagi mereka yang mau mengamalkan mendekatnya. Jadi teman-teman itu ini bukti Sholawat, sangat besar. Nah, dunia penuh dengan ijik-ijik ya. Karena ini saya bawakan ini mau nanti mau pulang makan juga, udah makan di sana. Udah makan ya? Ya tadi ini makan dulu. Tongkol udah lama makan tongkol Bok. Pakai kata makan di bawah kenapa? Enak lah. Loh, Jangan sama. Jangan cana. saya kemarin cuma Lima jangan bobo. Tadi bawahnya pesen itu orang yang di jalan. Bok. kemarin saya cuma sekarang cuma jantar nih Bo, sama kacang bul itu Bo. Syukur kamu dikasih Bu. Itu mau jadi minum kopi doang. Oke, teman-teman, seperti apa nanti ekspresi keluarganya? Gitu kan, Kak? Aku deg-degan Mas. Ya, Iya, Ya, tunggu izin dulu. iyalah. Kalau- Syukur pisan bisa Syukur divideokan. pisan itu syukur sekali. Ya, Mas, saya nggak syukur bisa divideokan. Kalau enggak ya mohon maaf. Saya takut ini Mas. Kalau keluarga nanti akan mau lakukan Mas. Itu deg-degan nih. Ya cuman gini Mas, waktu ini ke ngomong ke keluarganya kan nggak ngomong begini tuh barunya. Yoi, tapi biasanya makanya nanti Nanti konfirmasi dulu ya teman-teman ya. Kalau memang boleh divideokan, kami videokan. Kalau ternyata maunya diberi tempat, ya nanti mengikuti. Karena itu bukan hak kami, ini juga privasi keluarganya masing-masing teman-teman. Kami tidak mau membongkar privasi keluarganya masing-masing juga. Mas Anwar saja nanti kalau videonya diikuti, takut ada ya, kesalahpahaman atau pihak keluarga yang beracun. Kami hanya menjaga yang terbaik saja untuk kami karena kami tidak mau